Selamat datang di Kota Kata Kita. Ungkap kota lewat kata, cara kita. Bersama saya, Dini Andriani. Parno Tocoro adalah sebuah kelompok yang diprakarsai oleh duo Parno, Parwit dan Nonoy, untuk terus bisa mengembangkan potensi dan ekspresi melalui karya-karya komedi. Dan saat ini lebih berorientasi pada pembuatan video untuk terus bisa berekspresi di tengah masa pandemi. Melalui channel YouTube Parno Tocoro, kami mencoba untuk membuat beragam segmen dan series sekedar untuk menghibur diri dan meluapkan imajinasi. Salah satunya melalui Kota Kata Kita ini. Sebuah penampilan stand up komedi yang bermaksud untuk mengkritisi berdasarkan sudut pandang kami, karena semestinya komedi bisa pula menjadi sarana lugas, juga kritis, meski terkadang lewat ungkapan satir dan sarkas yang bikin meringis. Tanpa perlu berlama-lama, inilah penampilan seorang mahasiswa yang berlatar pendidikan agama yang kuat, namun tak selaras dengan pencariannya di sosial media. Inilah dia, Ilham Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada di Kota Lama Semarang, di mana Kota Lama ini lagi gencar-gencarnya revitalisasi. Revitalisasi Kota Lama itu bertujuan untuk membuat wisatawan nyaman berwisata di Kota Lama. Masalahnya, sing nyaman kira mung wisatawan tok. Komunitas motor ki yo nyaman lho ning kene. Saya bukannya gimana-gimana ya. Pertama saya nyaman gitu, tapi lama-kelamaan jadi terganggu. Karena tiap mereka nongkrong, itu suka menuin jalan. Bikin macet. Belum lagi yang knalpotnya brong. War, duar seenaknya sendiri. Saya kalau dengar motor begitu lewat, tutup telinga loh saya. Maksud saya gini loh, hal seperti ini harus diperhatikan loh. Ini takutnya nanti kejadian yang lebih besar terjadi. Misal komunitas mobil, komunitas bis, truk, ormas, durung meneh ormas yang numpak truk. Ini bisa-bisa nggak cuma tutup telinga, tapi juga bisa nutup rezeki orang lain juga. Awan-awan buka, tutup. Bisa kan? Dan seperti ini teman-teman. Ini tuh nggak enak. Sama nggak enaknya seperti kita lagi makan ramen dengan topping tai cicak. Ganggu banget gitu loh. Sama nggak enaknya kayak saya pacaran di Semarang 5 bulan, tapi setiap pacaran selalu perginya dari satu coffee shop ke coffee shop yang lain. Saya tuh pengen gitu coba variasi yang lain. Cobalah ke Kota Lama ya kan, ngopi. Saya coba lagi ke Lawang Sewu, ngopi. Terus tak ajaklah ke Bandungan. Bengi-bengi enak tau, berduaan adem-adem, ngopi. Lah ngapa meneh rak ngopi ya toh? Maksud saya gini loh, paling enggak saya tuh masih bisa menghargai wisata yang ada di dalam kota. Karena kenapa? Teman saya setiap ngajak saya piknik, mereka lebih suka piknik di Jogja kalau enggak di Solo. Maksud saya gini loh, Semarang tuh juga punya loh tempat wisata. Kalau mau terima cuma foto-foto tok, ngarep gereja Blendok kan yo iso. Iya kan? Atau mereka kalau piknik keluar kota sukanya bikin status OTW seluruh Yogyakarta. Lah mbok kira ki ning ngisor Bangjo Kalibanteng kira iso gawe status OTW. OTW seluruh Ronggo Warsito kan ya iso toh? Ra apa-apa kan? Tapi ternyata saya baru paham, menurut KBBI, piknik adalah bepergian ke suatu tempat di luar kota untuk bersenang-senang. Jadi kalau misal besok ada yang pengen bilang kita piknik dalam kota aja, bisa kita piknik di Semarang. Tapi startnya dari Trenggalek. Kan luar kota kan. Dan saya juga sebagai warga Semarang, saya tuh merasa gini loh teman-teman. Saya tuh punya keluhan mengenai masalah lahan parkir liar di Kota Lama. Lahan parkir liar ini tuh terlalu banyak loh. Dan mereka tuh setiap parkir sukanya rebutan. Parkir kene wae Om, 2000 jombo ki. Ada lagi yang sebelah sana teriak, parkir kene Om, 1000 Om, sak puase.
Ada lagi yang di ujung saya pernah gitu, parkir ini om, free wifi. Ini cocote. Free wifi loh. Batinku lah ngopo nih misalkan parkir free wifi kan yo ora ana gunane wong motore tak tinggal. Lah mbok kira nek motor disalahke motore iso download kan yo ora. Ya kan? Sebel gitu loh saya tuh. Maksud saya gini loh, kalau misalkan memang pengen seperti itu, ya cobalah kasih inovasi yang lain. Buat promosi yang menarik biar kita juga tertarik, misal dengan adanya SPG parkir. Dadi engko tukang parkir ning pinggir dalan karo nyekel brosur. Pas kita lewat tarik seret, diwaca promo parkir kan enak ya ta? Lebih enak gitu loh. Terus kita ambil gitu kan dari SPG parkirnya, terus kita baca promo parkir hari ini, parkir siji gratis siji. Enak kan? Atau parkir pisan bayar sepuase, enak toh? Atau ada lagi promo parkir yang paling jarang, parkir tapi motor boleh dikunci stang. Jarang toh? Soalnya di mana-mana nek parkir ngomongnya jangan dikunci stang ya mas, iki boleh loh, jarang loh. Jadi parkir itu kan jasa loh. Seharusnya yang namanya jasa itu kan dia harusnya memberikan kenyamanan pada konsumen. Lah ini gimana? Selama ini berusaha mempercantik wilayah kota, tapi masalah buat kenyamanan parkir aja nggak ada loh. Ini gimana? Sudah direncanakan, belum sama sekali, atau malah memang tidak pernah difikirkan. Saya Ilham, terima kasih. Di masa pandemi ini, banyak pihak yang berdampak. Di antaranya, para seniman pertunjukan, yang karena keadaan dan keterbatasan, semakin susah untuk hadirkan kerumunan untuk ekspresikan penampilan di kota tercinta, Semarang. Sebagai simbol kepedulian kami terhadap kondisi ini, kami pasang jajaran foto sebagai penontonnya. Mereka adalah tokoh-tokoh yang terkait dengan kota Semarang, yang telah memberikan pengaruh tak hanya di lingkup lokal, namun juga nasional. Dan hal ini sekaligus menjadi wujud apresiasi kami terhadap prestasi mereka. Dan foto mereka pun dipasang masker dan menjaga jarak. Sebagai wujud kepedulian dan juga anjuran untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Penonton pun juga datang dari para pengunjung yang kebetulan berada di Kota Lama. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker, serta menjaga jarak aman. Penampilan selanjutnya, seorang pemuda yang memiliki daya imajinatif di luar nalar. Bahkan saat ini, dia masih merasa sibuk bekerja, walaupun sudah sukses menjadi pengangguran. Inilah dia, Anom Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kota Semarang. Pada akhir abad ke-15, Ki Ageng Pandan Arang datang ke Semarang. Dia melihat banyak pohon asem yang tumbuhnya jarang-jarang. Makanya dikasih nama Semarang. Untung waktu itu tumbuhnya pohon asem ya. Coba kalau tumbuhnya pohon cemara, kota kita jadi namanya Cemarang. Untungnya cemara. Coba kalau yang tumbuh kemarin tanaman yang lagi hits itu, rondo bolong. Dan tumbuhnya jarang-jarang. Nanti nama kota kita jadi Rondo Larang. Tapi setelah saya baca beberapa literatur, selama ini kita tahu kalau Semarang dikasih namanya oleh Ki Ageng Pandan Arang. Padahal nama Semarang adalah pemberian dari Syekh Wali Lanang. Dan Syekh Wali Lanang adalah salah satu tangan kanan dari Ki Ageng Pandan Arang. Dan dia diberi kepercayaan untuk memberi nama Semarang. Tapi pada akhirnya pemberian nama ini diklaim oleh Ki Ageng Pandan Arang. Jadi kita taunya yang ngasih nama adalah Ki Ageng Pandan Arang. Ini kan sama aja kayak kita udah pacaran 5 tahun, terus akhirnya nikahnya sama orang lain. Sama Ki Ageng Pandan Arang. Enggak.
Selamat datang di Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang saat ini terlihat indah. Terlihat dari lampu-lampu, tiang lampu yang berjajar, ditata, terlihat indah. Terus di sebelah sana juga ada air mancur dengan gaya era Victoria, dengan gaya era Inggris. Terus di sebelah sana juga ada box telepon yang berwarna merah, yang identik dengan kota London, Inggris. Gara-gara melihat ini, nggak apa-apa, bagus. Karena saya jadi tahu ternyata VOC itu asalnya dari Inggris. Mungkin memang guru sejarah SD saya yang salah. Dari dulu saya kira VOC itu dari Belanda. Tapi setelah revitalisasi kemarin, Kota Lama sekarang sudah nggak pernah banjir. Kalau nggak hujan, ya. Kalau hujan deras, wah, jalanan belakang saya ini, kalau hujan deras, jadi pelabuhan, Mas, Tawang. Kemarin tuh ada anak kecil, lehernya sampai tenggelam gitu. Iya, anak kucing tapi. Enggak. Tapi persoalan banjir ini kemarin saya sempat ngobrol sama tukang parkir sebelah, Pak Tugio namanya. Tahu ya? Pemain PSIS Semarang. Sekarang jadi tukang parkir. Enggak. Kemarin Pak Tugio itu sambat ke saya. Ngeluh gitu. Mas, ini tuh kalau banjir gawat, Mas. Lah kenapa, Pak? Yang parkir itu loh, Mas. Masa yang parkir cumi-cumi, Mas? Masa cumi-cumi, Pak? Nggak mungkin tau, Pak. Bapak ini lebih senengnya bercanda. Loh beneran, Mas. Mas pikir ini kulit saya hitam gara-gara apa? Lah kenapa, Pak? Ya karena kepanasan, Mas. Masa karena tinta cumi-cumi? Nggak mungkin ya. Terus ngomong-ngomong soal banjir ini gimana ya? Ya doa saya semoga 50 tahun lagi sudah nggak ada banjir gitu loh. Karena kalau persoalan ini nggak diatasi, nggak segera diatasi, nanti lama-lama daerah Kota Lama ini jadi waterboom, jadi wisata air gitu. Jadi jangan kaget kalau 50 tahun lagi kalian lihat ada lumba-lumba salto di situ, di atas gereja Belenduk, sama cumi-cumi, sama apa lagi, ubur-ubur, sama Patrick. Tapi ya itu. Akhir kata, selamat datang di Kota Lama, daerah yang selalu berbenah dan semoga tidak berganti menjadi kota baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang, sebuah kota yang memiliki beragam destinasi wisata, mulai dari wisata kuliner dengan beragam hidangan khasnya, wisata sejarah seperti Kota Lama dan juga Lawang Sewu, juga ada wisata religi seperti Gereja Belenduk, Sampokong, Pagoda, Masjid Agung Jawa Tengah, dan Petilasan Sunan Kuning. Itu bukan wisata religi ya, sudah tutup pula. Namun terkadang, ragam destinasi wisata seolah dikemas secara seragam, untuk sekedar memfasilitasi hasrat sosial media semata, tanpa terlalu memperhatikan latar belakangnya. Hal ini pun melatar belakangi kami, Parno Tocoro, untuk membuat sebuah performing art berupa stand-up comedy on the street, penampilan stand-up comedy secara langsung di jalanan, yang penuh dengan tantangan dan belum pernah dilakukan di Kota Semarang. Rekaman ini dilakukan pada tanggal 18 April 2021 bertepatan dengan World Heritage Day, sehingga terasa tepat untuk mengangkat tema Kota Lama yang tengah berkembang dengan pesat dan menjadi idola baru sebagai ikon kota. Dan berikutnya, sosok bapak dua anak yang serba bisa, kecuali menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Ini dia, Nonoy Gerard.
Bulan lalu saya ke Jogja sama keluarga. Terus lewat sebuah rumah sakit. Di situ ada tulisannya UGD dan IGD. Tiba-tiba anak saya yang paling kecil umur 7 tahun bilang, "Dad, aku tahu artinya UGD dan IGD. Kalau UGD itu unit gawat darurat. Kalau IGD, unit girit-girit." Aduh. Tapi memang gawat ya kalau sampai anak saya itu nanti nggak paham tentang hal-hal yang ada. Dia cuma tahu hal-hal kekinian tapi nggak paham eksensi dari hal tersebut sebenarnya kayak gimana. Ini sama kayak Kota Lama. Kota Lama itu semestinya jadi lokasi wisata historis, bukan sekedar wahana wisata narsis. Jangan sampai nanti saya ajak anak saya ke sini, terus lewat di gedung Monop Buis itu di sana. Terus anak saya nanya, "Dad, Monop Buis itu artinya apa?" Monop sama monot itu memang beda tipis ya ngomongnya ya. Cuman saya nggak ngerti artinya monot itu apa. Kalau monop saya tahu. Masa saya mesti ngomong sama anak saya, Buis itu artinya rumah. Monop, mano. Monop buis artinya omah mano. Masa jelas kayak gitu, ya kan? Tapi memang Kota Lama ini harusnya dilestarikan dengan benar. Banyak bangunan bersejarah. Dan harusnya ini dikasih edukasi yang jelas tentang bangunan tersebut. Semestinya ada papan informasi yang menjelaskan bangunan ini apa, dulunya apa. Atau kalau biar modern ya dikasih QR code. Sehingga orang tinggal nyekan, terus keluar. Ini dulu bangunan apa. Misalnya gedung Marba. Scan, cerit, keluar. Sejarahnya, dulu itu kantor apa. Taman Sri Gunting. Cerit, di scan. Keluar riwayatnya. Terus di belakang sana ada karaoke, di scan. Keluar foto-foto PK-nya. Yang nomor 7 cakep. Padahal PK-nya 6 tok. Tapi memang Kota Lama itu luar biasa. Kita harus mengapresiasi bahwa Kota Lama sekarang cantik dan rapi. Cuman menata Kota Lama tanpa paham sejarah itu kok kayaknya gimana ya? Apalagi kalau sampai menata Kota Lama tanpa melibatkan sejarawan dan budayawan. Ini ibaratnya tuh kayak orang katanya lagi puasa, tapi dengan penuh amarah ngobrol-ngabrek warung yang buka. Nah, percuma kan? Percuma dia puasa. Sama halnya kayak Kota Lama. Percuma mengelola Kota Lama kalau tidak melibatkan sejarawan dan budayawan. Ini satu hal yang cukup kontradiktif ya. Tapi kalau menurut saya jangan sampailah budaya halah itu menjadi kebiasaan. Halah, kalau sejarah kan tinggal googling aja. Halah, yang penting kan Big Boss senang. Halah, diwastanya yang sebule lanang ya. Tapi memang ya Kota Lama ini satu tempat yang sangat luar biasa. Ini tempat di mana kita semestinya bisa mengapresiasi sejarah. Jadi jangan kita justru jadi tambah mudah karena kita tidak paham tentang sejarah di kota ini. Kalau misalnya mengangkat sejarah tapi tidak sesuai, ini namanya konyol. Ya. Tapi kalau mengangkat sejarah tanpa melibatkan sejarawan, ini namanya kontradiksi. Nah, tapi kalau mengangkat sejarah yang keliru dengan sengaja, baru itu namanya konspirasi yang menyesatkan itu ya. Ini yang baru yang namanya jancuk. Maaf, semestinya tidak boleh mengumpat seperti itu ya, karena saya orang Semarang. Seharusnya ngomong kakek aneh. Kakek aneh ini visuan khas Semarang, ini Semarang banget.
Dan kita harus menjaga agar jangan sampai kakek Ane ini kalah dengan visuan dari kota lain. Jangan sampai kakek Ane ini punah. Karena kakek Ane itu sebenarnya maknanya nggak melulu negatif. Misalnya nih pasangan Mas sama Mbaknya ini, ya itu ya. Ini kan bisa kelihatan, wih kakek Ane, saya ayu tenan nih. Ini kan wujud kekaguman, positif. Yang negatif tuh enggak, kakek Ane, kan lebih masih. Itu negatif. Ya bagaimanapun Semarang itu merupakan akulturasi dari budaya yang cukup kuat ya, antara Jawa, Cina, Belanda, dan Arab dalam segala hal. Jadi mungkin ini yang membuat kota Semarang itu cenderung toleran. Jadi kalau sampai ada yang intoleran di Semarang, bisa jadi dia orang luar yang cuma memprovokasi aja. Hati-hati, ini orang-orang kayak gini nih yang kakek Ane. Nah, akulturasi budaya ini kalau diibaratkan seorang cewek, itu cewek yang kulitnya eksotis kayak orang Jawa, posturnya tinggi kayak orang Belanda, wajahnya oriental kayak orang Cina, dan seperti orang Arab pada umumnya, gede, irunge, tutup manue. Ya tapi bagaimanapun, mari kita jaga toleransi, jangan sampai kita masuk ke dalam intoleransi. Jangan kita beda-bedakan sesama kita berdasarkan warna dan agama. Bagaimanapun, kita harus ingat, dulu kita semua itu awalnya berasal dari satu warna, putih. Saya Weton Legerat, terima kasih. Saat ini, kawasan Kota Lama telah berbenah dengan apik. Wajah Kota Lama pun menjadi semakin cantik dengan beragam riasan menarik. Meski kadang ada kekurangan yang tak tertampik. Dan melalui ajang ini, kami tunjukkan kalau kami peduli terhadap perkembangan kota ini. Semoga masa pandemi segera berakhir dan kita semua semakin bisa kembali aktif bersama membangun kota tercinta ini. Sosok berikut yang akan tampil adalah seseorang yang sudah menerapkan physical distancing jauh sebelum masa pandemi. Karena itulah, sampai sekarang, dia masih saja sendiri. Inilah Parwit Hidayat. Assalamualaikum. Secara geografis Semarang masuk dalam kawasan pesisir. Layaknya kawasan pesisir identik dengan karakter orang-orang yang keras. Sederhananya bisa kita lihat dari bahasa Semarangan. Menurut saya bahasa Semarangan ini adalah bahasa yang paling kasar. Karena di Semarang, kata apapun jika kita tambahi akhiranmu akan menjadi kata umpatan. Contoh, mata. Tambahi akhiranmu menjadi batuk. Tambahi akhiranmu menjadi batukmu. Silsilah dalam keluarga, ditambahi akhiranmu menjadi umpatan. Contohnya, mbah. Mbah tambahi akhiranmu menjadi mbahmu. Bahkan nama tempat, jika diakhiri dengan akhiranmu, akan menjadi umpatan juga. Contohnya adalah dapur. Dapur tambahi akhiranmu menjadi dapurmu. Nah, ini contoh, tidak hanya anak muda, orang-orang tua juga cangkemnya rusak kabeh. Ya. Dari sini kita juga bisa melihat orang-orang kita itu sempit dalam memandang sebuah masalah, gampang ke-trigger, gampang kepancing emosi. Punya masalah sedikit, terpicu emosinya, adu jotos, kurang puas, bawa senjata, kurang puas, bawa teman, kurang puas lagi, bawa mama dedeh, dia diceramai. Pada dasarnya, monggo Bu. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk visual. Itulah kenapa saya lebih suka melihat cewek cantik, cewek seksi. Saya lebih suka melihat dada ketimbang paha.
Kalaupun liburan, saya lebih suka melihat gunung dan lembah. Dan juga matur nuwun. Walaupun sedikit itu berarti buat saya. Padahal kalau kita mau melihat lebih jauh, peran literasi sangat penting. Sesuatu walaupun secara visual kurang enak untuk dinikmati, tapi dengan literasi yang baik dan benar kita bisa menikmati hal itu. Kita ambil contoh adalah babat. Secara visual babat tidak enak dinikmati. Namun dengan literasi kuliner yang baik, jika babat kita jadikan campuran nasi goreng, kalau dimakan juga enak. Begitu juga kalau kita ketemu dengan orang dengan visualisasi yang kurang enak dinikmati. Tapi dengan literasi yang baik, bisa diajak enak-enak. Kuncinya adalah literasi. Seperti gini. Ambil contoh gini, kenapa literasi penting? Karena dengan kita tahu literasi, kita bisa tahu nilai dari benda kita sendiri. Dengan kita tahu cerita di balik benda itu mempunyai nilai lebih. Kita ambil contoh ada cerita Roro Jonggrang. Prambanan menjadi sebuah peninggalan bersejarah, sebuah mahakarya masa lalu, karena ada cerita percintaan antara Bandung Bondowoso dengan Roro Jonggrang. Saat Bandung Bondowoso ingin mempersunting Roro Jonggrang meminta untuk dibuatkan 1000 candi dalam satu malam. Bayangkan kalau waktu itu Roro Jonggrang hanya minta 1000 lembar kain batik. Jadi ada 1000 pasukan jin Bandung Bondowoso batik. Ya toh? Ya, ada ini gedruwo, gede, tinggi, berbulu, nyanting. Ya, terus ada ini Banaspati yang identik dengan dendam, dengan segala kebenciannya, kengeriannya. Cuma di pojokan Manasi Lilin dan tuyul. Nah, kalau tuyul ini cuma mainan yuyu. Karena Bandung Bondowoso tidak mau memperkerjakan tuyul, takut karena pasal eksploitasi anak di bawah umur. Takut ya seto. Kan harusnya nggak seperti ini. Seperti kita lihat seperti ini. Kota lama, sebuah kota dengan tingkat sejarah, nilai sejarah yang tinggi. Sekarang kita lihat, kalau kita bisa menempatkan literasi yang baik dan benar, kita bisa menghargai kondisi kota ini dengan baik dan benar pula. Karena kota ini tidak perlu lagi diwarnai, tidak perlu lagi ditambahi dengan spot selfie, apalagi semuanya ini tempat minum kopi, nggak perlu. Dengan kondisi seperti ini saya curiga, banyaknya coffee shop di tempat ini ada peran dari 1000 pasukan jin Bandung Bondowoso. Kalau Roro Jonggrang mintanya 1000 candi, kalau di tempat ini mintanya 1000 coffee shop. Harusnya nggak seperti ini kan? Peran literasi itu sangat penting. Terkadang hal ini dikesampingkan hanya untuk sekedar postingan sosial media pribadi. Percuma kita mengkritisi karena kondisi ini diamini oleh para petinggi. Para petinggi pun mengurusi kritik kita percuma karena kita tidak mempunyai nilai ekonomi. Kembali lagi, semuanya kembali ke nilai ekonomi yang tinggi. Kita ambil saja kasus ada tempat wisata religi yang berawal dari desas-desus sana-sini, ditambahi kata-kata para kiai dengan retorika para petinggi dan jadilah sebuah tempat rekreasi dengan nilai ekonomi yang tinggi. Peran literasi tidak berarti. Pada akhirnya lebih penting terasi dalam sambil terasi. Kasihan generasi setelah kita ini dimanja visualisasi tanpa dengan literasi. Tanpa literasi kita akan rugi. Seperti ketika kita beli cappuccino cincau rasa strawberry. Kita sudah bikin cappuccino, kita sudah bikin cincau, tapi yang kita minum minuman rasa strawberry. Ipiye. Tapi percuma kita bicara pada lebar seperti ini, adanya tidak akan didengarkan juga kan. Lebih baik kita mancing teri. Dan katanya dulu nenek kita seorang pelaut, bukan ahli literasi. Ya udah, saya pamit, terima kasih.
kepedulian terhadap kota lama tak hanya bisa kita ungkapkan lewat kata semata, bisa pula melalui tindakan-tindakan kita untuk senantiasa merawat dan menjaga kawasan kota lama. Terkadang cukup dengan hal-hal sederhana, misalnya dengan tidak mencoret-coret tembok yang ada, serta dengan membuang sampah pada tempatnya. Mari kita jaga keindahan dan kerapian kota lama demi kenyamanan hidup bersama. Kami apresiasi tinggi untuk semua pihak yang telah mendukung perkembangan kota lama, hingga semakin menawan seperti sekarang. Semoga kepedulian terhadap nilai-nilai sejarah dan juga budaya semakin melekat pada kita semua, warga kota Semarang tercinta. Penampil berikutnya, meski tinggal nan jauh di Amerika, namun tak menghentikan bacotannya. Maksudnya kepeduliannya terhadap kota Semarang tercinta. Tampil dari Colorado, Amerika, kita sambut Gatot Hendra Putra. Assalamualaikum. Sebelumnya menyambut bulan Ramadan ya, saya mau mengucapkan selamat berpuasa buat kalian semuanya yang ada di sini, tidak terkecuali termasuk yang siang ini ke warteg. Di bulan puasa ini ya, ngomong-ngomong warteg ya, bulan puasa ini wartegnya volume pengunjungnya podo wae, sama aja kayak bulan-bulan biasanya. Yang beda cuman volume suaranya yang berkurang drastis. Kenapa coba? Soalnya kalau bulan-bulan biasa, bulan-bulan Ramadan gitu, warteg itu kan rame ngobrol kan, rame orang ngobrol. Soalnya ke warteg kalau kancan-kancan nih. Nah kalau bulan puasa itu ke warteg dede gitu, siang gitu kan, padunya sholat duhur, tapi gelap, tiba-tiba hilang. Boleh warteg yang jauh ke kantor, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dari luar toh, kayaknya sepi, kordennya gitu kan, gelap seperti warung tutup. Tapi begitu masuk kebak penuh, tapi sepi, meneng-menengan, nggak ada yang ngobrol. Ya soalnya itu tadi, nggak ada yang kenal. Kantor di kota lama gitu, wartegnya Tlogosari, Durungan gitu, Fatmawati, pegawai apa inti bawen loh wartegnya di Stadion Diponegoro. Nah, kadang-kadang tapi suka terjadi tragedi, yaitu ketemu atau yang lebih parah, ketemu bos di warteg. Masuk warteg, ada bos lagi nyeruput es teh, enak-enakan. Tiba-tiba delok-delokan, deng gue sinetron, zoom in, memang orang isok gitu, kok ujung-ujungnya cuman Mbak kikil rotongkol Mbak, sopnya masih enggak? Es jeruk. Terus makan dan cari duduknya jauh-jauhan gitu. Nah, habis itu pulang sendiri-sendiri tuh. Balik ke kantor itu ketemu lah ya biasa lah. Sore acara gitu kan, ultum maghriban, yo biasa lah. Seperti tidak ada yang pernah terjadi. Kayak semacam ada kode etik gitu, sesama pewarteg. Yang terjadi di warteg biarkan tetap di warteg. Tapi yo nggak apa-apa, ya jenenge Semarang kan kota toleran gitu. Saya tuh baru aja baca berita, Semarang itu katanya tingkat toleransinya itu tinggi, jauh lebih tinggi daripada Jogja, Bandung, pemenang Jakarta, jauh banget. Semarang itu dinilai katanya mengusung nilai-nilai keberagaman, antar etnis itu harmonis, berdampingan. Ada banyak etnis di sini, orang bebas mengekspresikan agama dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya, dobol kabeh. Kenapa? Karena menurut saya, Semarang itu bukan toleran. Semarang itu aslinya males geger, males ngurusi wong liya, yo males lah pokoknya. Orang-orang di Jakarta itu ya, mereka tuh terlalu rajin. Makanya sok pinter kan,
apa-apa diurusi gitu. Ujung-ujungnya jadi nggak toleran karena nggak setuju dikit geger, orang setuju geger. Kristen sidik haram, Cina sidik takbir. Coba kalau di Semarang, alah jenenge Cina wis ngono kuwi jar kira wis gitu. Dan ini nggak cuma berlaku di urusan Cina-Cinaan loh. Di dalam Islam juga kayak gitu sama. Ada yang tahu masjid LDI yang di Erlangga itu nggak? Ada yang pernah ngerasa kayak sholat di situ, terus habis itu bekas tempat sholat kita dipel. Jengkel toh? Aku ya jengkel, aku ngerasa kayak gitu. Tapi terus apa? Yo nggak ngapa-ngapain juga tuh. Kenapa? Yo males wih. Hele LDI cen ngono kuwi bre. Jar kira wis males itu. Terus ini, salah satu indikator Semarang itu dinilai toleran katanya karena di Semarang itu FPI dibubarkan. Lagi loh, ini salah persepsi, salah meneh iki. Salah persepsi lagi orang-orang itu. Media-media itu salah menilai, gitu. FPI dibubarkan di Semarang itu bukan karena kita itu pro toleransi. Ngerti nggak? Apa yang terjadi waktu ada kabar FPI mau masuk ke Semarang? Gali-gali sak Semarangnya kumpul kabeh. Terus bahas. Kasih jare arep FPI mlebu Semarang. Hele, males aku ya ono dadak bagi-bagi wilayah meneh, kelompok gali anyar meneh, dadak geger meneh, bagi-bagi meneh males aku. Wis bubarkan wis. Toh? Karena males. Bukan toleransi, teman-teman. Bukan toleransi. Sekali lagi, bukan toleransi. Males. Makanya akhir-akhir ini saya tuh agak khawatir sama Semarang sih. Terus mulai rapi. Lihat ini kota lama ini. Jadi bagus-bagus gini toh. Ya toh? Khawatir aku. Ki was-was loh. Kok terlalu apik loh. Saya tuh takutnya tuh kalau terlalu rapi. Nanti Semarang itu jadi nggak slow kendor lagi. Jadi sok pinter kayak orang-orang Jakarta itu loh. Nah, ini udah mulai kasihnya loh. Lihat di kota lama ini mulai muncul barang-barang orang masuk akal ini. Kok box telepon gue, abang gue. Apa yono zaman londo. Telepon box telepon gue yono apa yono. Terus pentol-pentol gue trotoar loh malah nyandung yang melaku. Lah emang zaman Belanda dulu apa ada? Coba di foto-foto kuno itu apa ada? Malah barang yang asli kota lama malah nggak keurus. Coba lihat tuh sumur itu ada di samping Taman Sri Gunting itu ada sumur tua. Malah terbengkalai, malah nggak keurus. Padahal justru ini Semarang banget kalau menurut saya. Pokoknya nggak penting kan, bentuknya ya biasa baik, bentuknya ya lusuh gitu ya. Memang malas pak. Tapi mobil pemadam kebakaran Blangwir itu, kalau ngambil air tiap kali ada kebakaran tuh ngambil airnya ke situ. Coba ada berapa banyak kebakaran dari zaman Belanda yang dipadamkan sama sumur itu. Saya ini malah dijejer ke WC. Jadi tolonglah, budayanya malesnya Semarang ini, tolong perlu kita sama-sama kita jaga teman-teman. Mari kita menjaga kemalasan kita bersama ini, karena ini penting untuk menjaga marwah kota Semarang. Jadi Pak Wali non sewu ini Semarang ini, tolong jangan rajin-rajin lah Pak. Nanti kita nggak toleran lagi. Biarkan Semarang ini tetap ceng-ceng-po, gitu. Nah ini sekalian saya usul ini, mumpung ada Pak Sabto, saya mau usul juga ini mungkin bisa disusun Badan Pelestarian Keceng-cengpoan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara khusus, pertunjukan ini kami berikan sebagai kado ulang tahun Kota Semarang yang ke-474. Semoga kota dan warganya semakin maju dan sejahtera, dengan nilai budaya yang semakin erat sebagai identitas kota tercinta. Demikianlah Kota Kata Kita, ungkap kota lewat kata cara kita. Segala yang ditampilkan di sini murni tanpa direkayasa, apalagi di bawah ancaman senjata. Jika ada salah kata, bisa jadi itu disengaja. Dan inilah penampilan spesial yang akan ikut berceloteh bersama
seorang rapper asal kota kita yang acap mengkritisi pula lewat lirik-liriknya. Ini dia, Malik Ross. Hei, Mikum abang-abang, misi Malik datang. Ada timur lepas sandal sebelum masuk rumah orang. Mikum abang-abang, misi Malik datang. Ada timur lepas sandal sebelum masuk rumah orang. Now let me welcome everybody to Congyang Politan. Kota Tiga Dewa bersulang dan melepas kepenakan. Brown Battle, Mocha Flava, like a game right, pukul pantat sebelum buka. Kota di mana kami belajar dan bertahan dari stakeholder yang terkadang memuakan. Asap pahitnya pun telah kami telan, sebab obat ada yang manis tak perlu penjelasan. Kepal tangan tak berguna, semua tangan menengadah. Cam orang berdoa nun sewu, tunduk kepala. Kota ini hampir tak tidur, shift bergantian. Pachinko rolling the night, ngeng-ngeng. Trek panjang di pahlawan. Oke dan oke. Selamat datang di Semarang. Selamat datang di Congyang Politan. Congyang Politan adalah negara Republik yang tidak bisa diperjelas karena hati-hati di media. Ingat, kita cuma boleh mengangkat kamera di setiap hari Jumat. Sumbangan sudah sampai. Ups. Tidak menyerang satupun. Living by sword, die by sword. Matthew, silahkan. Udah nih. Hampir hilang kata-kataku. Di depan 3 kamera ada di depanku. Yau. Semua akan indah pada waktunya. Kota lama. Semua akan dewasa pada waktunya. Sifat manusia. Semua akan cinta pada waktunya. Bagaimana cara menyepiknya? But as long as we know time is money. Jangan tanya kenapa itu uang siapa. Oops. Siapa ada perlu, di situ kita bantu. Money macam bensin, ku kendarai tiap waktu. Hari baik akan datang tapi bukan hari ini. Hari baik akan datang tapi bukan hari ini. Kota ini adalah kota yang kami cinta. Kota kata kita, menurut sudut pandang kita. Tapi kotak suara kita tergantung serangan fajarnya. Maaf, jangan pegang saya. Maaf. Saya tidak berwarna. Tidak biru, tidak hijau, tidak merah. KTP saya masih sama. Semarang kalau nggak salah. Lebih baik sebut saja nama saya dengan Malik. Karena Lur dan Des sudah diklaim oleh sepihak. Ups. Ya, kota yang mendewakan alkohol, kota yang terlihat sangat indah. Karena teknologi bernama CCTV di Simang 5, banjir bisa hilang hanya dalam waktu 1 jam saja. Sorry.
Semarang mungkin cuma ada di Simpang 5. Mungkin aku harus undur diri karena kita harus hati-hati di media. Cek story siapa yang nge-view. Your boy Money Cross, I'm out. Ya, melihat anak-anak muda itu semakin kreatif dan semakin memanfaatkan ruang-ruang publik, itu membuat saya bangga gitu. Jadi semoga kedepannya semua elemen itu akan melebur jadi satu untuk membangun kota lama Samarang kita. Jadi tetap berkarya, tetap semangat, dan ayo kerja dan terus kerja.